Pengadilan Negeri Surabaya kembali menggelar sidang perkara perbuatan melawan hukum dengan nomor perkara 433 PDT, G, 2025 PN Surabaya, Selasa, tanggal 25 November tahun 2025. Sidang ini membahas gugatan pembagian warisan yang diajukan oleh Widiawati Santoso, Kui HW, seorang kakak perempuan, terhadap adik kandungnya, Bambang Husana Kui. Selain Bambang, pihak turut tergugat meliputi Kui Rudi Jananto, Sini Kuotakusuma, Kui Velien, Kui Chejun, dan para ahli waris dari Kui Yosef Kuotakusuma. Dalam persidangan, dua saksi yang dihadirkan oleh penggugat diantaranya Hani, menantu Widiawati Santoso, dan Fosio Hyun, teman lama Widiawati Santoso, di mana kedua saksi tersebut dianggap tidak tahu apa-apa tentang surat wasiat pembagian waris oleh kuasa hukum tergugat. Tadi tanggapannya apa, Mas? Dari keterangan kedua saksi tanggapannya apa? Ya saya rasa teman-teman juga bisa menilai, karena kan juga teman-teman hadir di persidangan tadi. Dan intinya adalah kan masalah pembagian. Jadi intinya di sini tidak ada yang menguasai harta sepihak, belum saja dilakukan pembagian. Nah tadi kan juga diterangkan di dalam persidangan bahwa pada dasarnya bagian Ibu Widya itu kan ada, gitu. Cuman hanya belum dibagi saja karena Ibu Widya tidak terima dengan bagian itu, sementara yang lainnya kan tidak ada tanggapan sama sekali. Berarti saksi tidak memahami dan mengerti tentang wasiat itu sendiri ya? Pada dasarnya begitu. Karena kan juga tidak, tadi saya tunjukkan wasiatnya, dia tidak bisa menerangkan, menjelaskan juga. Pak, satu lagi soal rumah Kertajaya tadi kan disinggung. Itu hari ya setelah meninggal dikembalikan ke anaknya Rudi ya kalau nggak salah. Nah itu gimana? Nah kalau soal itu juga sebenarnya terhadap objek itu tidak dimasukkan di dalam gugatan. Itu tidak ada di dalam objek gugatan. Jadi soal itu silakan ditanyakan aja kepada si penggugat. Makasih Pak Andreas. Siap. Mas, nomor perkaranya berapa, Mas? 433 PDTG 2000. Untuk tergugatnya siapa? Tergugatnya Pak Bambang, terus kemudian dan kawan-kawan. Terus tergugatnya dan kawan-kawan saudaranya Pak Bambang sendiri. Penggugatnya? Ada Pak Rudi, ya. Penggugatnya Bu Widya. Ini tadi agenda keterangan saksi dari penggugat atau tergugat? Dari penggugat. Intinya seperti itu ya, Mas. Ini perkara warisan ya? Perkara warisan. Berarti gugatan perlawanan hukum ya? Gugatan perbuatan melawan hukum, kita dianggap melakukan perbuatan melawan hukum, sementara yang menghalangi untuk pembagian wasiat ini atau menjalankan wasiat ini adalah si penggugatnya sendiri. Mas, tolong ceritakan rangkuman sedikit aja terkait perkara ini, Mas. Apa itu? Rangkuman. Ceritakan rangkuman kronologis perkara ini. Kronologis itu sebenarnya itu gini, benar bahwa si penggugat, si tergugat atau klien saya Pak Bambang itu sebagai penerima wasiat. Nah, di dalam wasiatnya itu sudah diterangkan dengan detail bagian masing-masing saudara-saudara, porsinya masing-masing, seperti itu. Nah, pada dasarnya dari Pak Bambang itu sudah akan melaksanakan, hanya saja pada saat itu ada mungkin miss atau tidak diterimanya porsinya oleh Bu Widya sehingga beliau tidak mengingini untuk dilakukan pembagian sekarang ini. Artinya gini, mungkin saya simpulkan adalah Bu Widya masih keberatan terhadap bagian di dalam wasiat itu. Pak, selama mediasi gimana, Pak? Sebelum gugatan ini masuk, kita sudah langsung ke mediasi. Bahkan surat menyurat itu sebenarnya sudah berjalan. Alasan gagalnya di sana tidak menerima mediasi apa, Pak? Alasannya itu tadi tidak menerima bagian, tidak mau menerima pembagian di dalam wasiat. Dia maunya sama rata. Intinya seperti itu. Iya. Terima kasih. Nama lengkap Bapak? Robert Pandaria, SHM. Kalau bila perlu nomor kontak personnya? 0812 548 2289. Terima kasih, Pak. Tak hanya itu, Albertus selaku kuasa hukum tergugat saksi ditekankan untuk membuktikan adanya kelalaian tergugat dalam menjalankan tentang kewajiban sebagai pelaksana wasiat sehingga pihak penggugat menilai keterlambatan. Tidak adanya pelaksana tugas secara tertib sesuai ketentuan wasiat, ujar kuasa hukum penggugat. Sementara Widiawati menjelaskan bahwa ia ingin semua anak mendapat bagian yang sama. Sebagai kakak, saya tidak mau bagian saya dibeda-bedakan. Saat Papa jaya, mereka mendekat untuk mendapatkan hartanya. Ketika Papa sakit, kami yang merawatnya, sementara anak-anak lainnya tidak begitu memperhatikan, ungkapnya dengan nada sakit hati. Harapan saya, majelis hakim dapat memutuskan pembagian yang merata atas warisan Papa. Damai ya, maksudnya itu yang kalau dia adil dan dibagi semaksimal mungkin semua anak mendapatkan yang rata. Sama rata. Ya. Nah, dalam hal ini saya maunya begitu. Saya sebagai kakak ya, saya tidak senang diperbeda-bedakan. Ya, apalagi anak laki-lakinya itu dikuliahkan, anak perempuan diinjek-injek. Nah, tapi sesudah Papa
Papa udah dekat ajalnya, mereka sudah mendapatkan harta Papa, diambilin semuanya. Terakhir sisa hidupnya Papa 2 bulan itu Papa meninggal itu, saya di samping Papa. Tidak ada satu anak pun yang datang di rumah. Jadi Cuma gini, sisa dia sendiri sama saya, sama keluarga saya. pada intinya Itu bikin sama saya minta panas. adil ya. Kenapa Papa dibelejetin sampai habis, tapi tidak ada satu yang perhatian dia dalam karena sakit. Masuk rumah sakit saya yang temenin, sama suster. Tidak ada satu yang datang. Sampai besok mau meninggal barunya hari datang. Betul nggak saya bilang? Betul kan? Ini ponakan saya. Jadi masalah warisan tidak dibagi rata, namun pada saat Papa sakit, jenengan yang ini Sudah habis, habis. Papa. Jadi udah diperhatiin. Itu saya marah. Tahu saya datang masuk positif. Saya berusaha datang ya, karena kan misi harus vaksin dulu kan. Saya belum vaksin, nggak bisa terbang kan. Nah, udah gitu, saya ketemu Papa pertama kali sudah 1 tahun lebih kan vaksin COVID kan, nggak bisa pulang. Papa yang kasih saya itu ya, saya kaget. Tahun yang lalu, Papa belum meninggal, Papa masih gagah segar, pegang uang. Kok saya datang kali ini? Kayak tikus ceplok got gitu loh, beledek, apa juga nggak ada. Bu Widya, harapannya apa Bu Widya? Itu yang bikin saya Harapannya panas sekali. Harapannya putusan ini warisan dibagi rata gitu aja ya Bu. Ya, tapi yang saya panas itu di situ. Makanya bikin saya itu sama mereka itu saya sakit hati sekali. Biar aja karma yang mengalami. Itu ya, Papa ya sampai datang itu sama saya. Belum orang lain, rekeningnya dia ke orang. Wih, ini Papa punya bank BCA yang dulunya Papa bisa buat beli kapal ratusan. Bu, nilai Sisa nol. Iya, iya. Nilai kekayaannya berapa Bu? Antara harta benda, harta tanah, harta uang, nilai kekayaan global berapa Bu? Ya, gini Mencapai ya. berapa triliun? Kalau dulu mungkin kan namanya harga kan berbeda. Kalau di ketentuan sekarang dianalisis ya kira-kira 1 triliun. Tapi sudah diancur-ancurin mereka semuanya, dan sebetulnya itu harusnya itu mereka itu tidak ada utang, sengaja diutang supaya harta Papa itu sudah nol. Karena itu bisnisnya Papa, PT Papa tidak bisa dihilangkan, jadi dihabiskan uangnya. Yang membuat anak dugaan anak durhaka itu anak nomor berapa Bu? Ya, yang saya tahu ya sekarang, karena saya sudah gugat di Balikpapan, jadi saya bukan asal ngomong ya. Dari Balikpapan, saya dari BCA ya, yang utang ini tuh menjelaskan di dalam pengadilan. Nah, atas nama siapa? Itu yang mereka yang olahkan Papa punya bisnis. Jadi dari situ bank aku sama kita, karena kita gugat. Bank aku kalau mereka itu menjaminkan tanah untuk mendapatkan utang untuk mereka sekarang punya usaha. Siapa anaknya Bu namanya? Anak yang jalanin ini adik saya yang paling besar, dia itu yang diserahkan sama Papa untuk ngurusin wasiat. Namanya Bu? Bambang. Jadi anaknya namanya Niko. Yang ngajarin dia yang tanda tangan karena dia direktur. Yang komisarisnya adalah adik saya yang perempuan yang namanya Sieni. Oke. Jadi saya ngomong ini bukan asal ngomong. Sudah digugat di pengadilan. BCA juga sudah saya gugat, jadi BCA ngaku semuanya mulai kapan mereka utang sampai ini hari gimana. Jadi saya baru tahu rahasianya mereka punya perbuatan. Oke. Yang satu lagi saya sakit hati. Tahun 2016-17 itu mereka bikin satu surat pengakuan. Papa umur 91 waktu itu. Kalau orang tua sebetulnya waktu itu saya sakit hati sama Papa. Kok bisa bikin anak 7 dibikin anak 5? Itu Pak, bikin karena mau bikin pengakuan supaya Mama itu karena lumpuh, jadi Mama punya harta juga ada nama Mama kan. Jadi mereka mau sampai harta atas nama Mama itu, jadi Papa boleh. Berarti ibu ini anak Jadi kandung ya? mereka mulai tahun 2016 itu sudah berencana, 16-17 sudah berencana untuk menguasai 5. Namun ibu anak kandung ya Bu ya? Saya, Oke. iya. Oke, makasih Bu. Gimana kalau saya bukan anak kandung? Saya anak kandung 100%, anak paling besar. Makasih Bu.
Berdasarkan putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung dengan nomor 222 PK-PDT 2025, diputuskan bahwa rumah warisan harus dibagi secara adil kepada 7 ahli waris. Putusan tersebut juga menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana wasiat. Dari Surabaya, Rahayu mewartakan.